Lah kelahiran Nabi ini sudah dikabarkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mulai dari Taurat, Zabur, bahkan kitab para nabi. Kitab itu sebenarnya banyak. Bukan hanya 4 itu, cuman 4 itu yang wajib kita untuk meyakini. Sebenarnya setiap para anbiya itu mempunyai pedoman masing-masing. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad dituntut untuk meyakini 4 kitab itu. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, di dalam 4 kitab ini diceritakan bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Bagaimana di dalam Bimbah itu diceritakan ada salah seorang putra daripada pendeta Yahudi. Dia mengaku, aku diajari oleh bapakku tentang ilmu Taurat. Semuanya diajarkan. Cuman 1 lembar aku gak diajari. 1 lembar ini sama bapakku yakhtimuhu fis sunduk. Ditutup di dalam kardus. Ditutup di dalam, dikunci di dalam lemari. Tidak diajarkan kepada aku. Falamma mata abi, ketika bapakku mati, pendetanya ini mati, aku buka itu lemari, aku buka itu kardus. Faidan fihi nabiyyun yakhruju min akhiriz zaman. Ternyata di dalam kota itu diceritakan tentang nabi yang akan keluar di akhir zaman. Nah, jadi mereka sebenarnya mulai menyembunyikan bahwa nanti akan ada nabi yang tidak keluar dari kalangan Yahudi dan tidak keluar dari kalangan Nasrani. Karena apa? Karena mereka berharap kalau nabi itu harusnya keluar dari kalangan Yahudi, harusnya keluar dari kalangan Nasrani. Tapi tidak, Allah Ta'ala takdirkan itu keluar dari kalangan Quraisy, dari kalangan orang Arab Mekah. Sehingga akhirnya mereka menyembunyikan. Begitu fatahtuhu faidan fihi nabiyyun yakhruju min akhiriz zaman, langsung dia sampaikan kepada seluruh umat kalangan Yahudi. Wah, mereka kebakaran semua. Gimana nih nanti bakal muncul seorang bayi, yang bayi itu tidak lahir dari kalangan Yahudi, kemudian dia menjadi nabi yang harus diyakini oleh setiap umat manusia, baik kita Yahudi ataupun Nasrani, kata dia. Mereka sudah berusaha gimana caranya untuk gagal kelahiran itu. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad SAW mulai lahir, nanti mereka kalangan Yahudi dan Nasrani berusaha untuk gimana caranya si bayi ini mumpung belum besar dibinasakan lebih dulu. Sampai mereka itu nanti menyediakan uang begitu banyak berpeti-peti, dibayarkan kepada para penyusu-penyusu untuk menjadi penyusu, kemudian dibunuh Nabi Muhammad. Tapi memang Allah Ta'ala yang menjaga Nabi Muhammad SAW.